Yo, bocil-bocil Android, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja. Balik lagi ke channel gue, it's me, Zu. Today gue bakal merangkum sebuah cerita film yang berjudul Madagaskar 2005, dimana ini merupakan seri pertama dari 2 seri lainnya. Jadi bagi kalian yang gak mau ketinggalan 2 seri lainnya, subscribe di bawah karena gue bakal membahas 2 seri lainnya. Ya udah gak usah berlama-lama lagi, langsung aja stay to the santuy dan jangan lupa mengeditor intro skuy. Scene dimulai dimana kita diperlihatkan satu ekor zebra yang sedang menghayal bahwasannya dia sedang berada di alam liar. Tapi nyatanya zebra tersebut berada di kebun binatang. Dan juga zebra tersebut memiliki nama, yaitu Marty. Marty juga di sini memiliki teman, yaitu hewan ini, dimana dia bernama Alex. Dilanjutkan dari Alex yang mengucapkan selamat ulang tahun kepada si Marty. Lalu si Alex ini juga bilang bahwasannya kayak ada yang nyangkut di gigi dia. Pada akhirnya Marty ini bergaya layaknya dokter lalu mengecek si Alex. Ternyata di giginya si Alex ada kado ulang tahun buat si Marty. Dimana Marty yang menerima kado tersebut mukanya sangat amat datar, ibarat dia tidak suka dengan kado tersebut. Lalu si Marty ini curhat kepada si Alex bahwasannya ia telah tinggal di sini selama 10 tahun. Dan juga si Marty yang merasa jenuh di sini karena ia ingin pergi ke alam bebas untuk berlarian ke sana kemari. Sementara si Alex sendiri kebalikan dari si Marty, soal si Alex ini lebih memilih di kebun binatang daripada di alam liar. Soalnya si Alex ini di kebun binatang ia disaji layak kayak sang raja. Dilanjutkan dari si Alex yang pergi ke kandangnya Gloria untuk membangunkan dia. Setelah Gloria terbangun, ia langsung pergi ke kandangnya si Melman untuk membangunkan Melman. Melman ini merupakan zebra yang paling cerdas dibandingkan teman-teman yang lain. Dilanjutkan dari kebun binatang itu yang sudah dibuka untuk umum, dan akhirnya para manusia masuk untuk melihat para hewan. Lalu kita diperlihatkan monyet, dimana monyet ini memiliki nama, yaitu Monyet. Dia ini mengambil seutas roti, koran, dan juga kopai untuk diminum. Dilanjutkan dari mereka semua yang melakukan aksi mereka masing-masing untuk menghibur para manusia yang melihat mereka. Dan juga mereka semua ini melakukan hal-hal akrobatik yang tidak bisa dilakukan oleh manusia itu sendiri. Dilanjutkan dari pandangan gua yang mengalih kepada 3 penguin yang sangat amat mencurigakan, dimana penguin ini bukan 3 ekor melainkan 4 ekor, dimana mereka ini sedang menggali terowongan untuk pergi ke Antartika sana. Serius coy, serius dia pengen pergi ke Antartika dengan menggali terowongan gitu. Gue ngecanda ini, nggak canda. Akan tetapi sendok yang digunakan untuk menggali patah di tengah perjalanan, hingga salah satu penguin memutuskan untuk menggacul sendok milik penonton. Scene berganti ke kandang milik Marty, dimana ia sedang santuy-santuy. Akan tetapi kandangnya tiba-tiba dirusak oleh 4 ekor penguin. Lalu para penguin ini nanya kepada si Marty apakah ini di Inggris. Sontas Marty yang mendengar hal tersebut, ia langsung bilang bahwasan ini masih di dalam kandang hewan. Sesaat Marty juga menanyakan kemana tujuanmu yang sebenarnya. Para penguin ini bilang bahwasannya mereka semua ini ingin ke Antartika untuk menikmati liburan di sana. Hal tersebut membuat si Marty ini juga ingin melarikan diri dari kebun binatang tersebut, sama seperti para penguin yang ingin melarikan diri juga. Dilanjutkan dari para penguin yang bilang juga bahwasannya jangan bocorkan rahasia mereka atau si Marty akan you know lah. Scene berganti ke malam harinya, dimana kita diperlihatkan kebun binatang yang sudah tutup. Lalu para hewan di sana dapat pelayanan yang sangat amat epik dari penjaga di sana. Dan juga mereka semua ini mendapatkan perawatan yang sangat amat is beautiful. Dilanjutkan dari mereka semua yang merayakan ulang tahunnya si Marty. Lalu mereka semua juga bilang apa impian ulang tahun si Marty kali ini. Dan si Marty ini bilang bahwasannya ia ingin pergi ke alam liar untuk merasakan hidup bebas tidak seperti di kandang. Akan tetapi teman-teman yang lain malahan kaget karena mendengar hal tersebut. Dan juga si Alex yang bilang bahwasannya di alam liar sana mereka semua ini tidak bakal mendapatkan perawatan epik lagi. Lalu Marty yang melihat teman-temannya tidak mensupport dia, ia langsung pergi dengan muka yang murung. Dilanjutkan dari si Gloria yang menyuruh si Alex untuk menghibur si Marty kembali soalnya ini hari ulang tahunnya. Lalu si Alex ini langsung menyanyikan lagu persahabatan mereka berdua, yang pasti kalau mendengar hal tersebut mereka berdua auto nyanyi. Setelah si Marty ini agak baikan, si Marty ini mengajak si Alex untuk pergi ke alam liar bersama. Akan tetapi hal itu ditolak mentah-mentah oleh si Alex karena si Alex lebih nyaman di kebun binatang. Dan akhirnya mereka berdua memutuskan untuk tidur. Scene berganti ke tengah malam, dimana di situ kita diperlihatkan bahwasannya si Alex ini dibangunkan oleh si Melman. Si Melman ini bilang kepada si Alex bahwasannya si Marty telah menghilang. Lalu Gloria juga ikut datang ke sana dan akhirnya si Alex ini memiliki ide yang sangat amat cerdas, dimana ia menelpon 911. Akan tetapi hal itu hanyalah sia-sia. Hello?
Dilanjutkan dari mereka bertiga yang memutuskan untuk mencari si Marty. Dengan epiknya mereka ini membobol kebun binatang dan juga si monyet yang berada di belakangnya untuk mengikuti mereka. Sementara Marty yang tidak ada akhlak, dia malah asik bermain ice skating. Balik lagi kepada si Alex bersama kawan-kawan di mana mereka semua ini menaiki kereta. Si Alex sebagai sahabat dekatnya si Marty mengetahui bahwasannya si Marty akan pergi ke stasiun pusat untuk menaiki salah satu kereta menuju ke alam liar. Sementara si Alex sendiri sedang iseng menakut-nakuti orang. Scene pun berganti ke stasiun pusat di mana di sana kita bisa melihat bahwasannya si Marty telah ditangkap oleh si Alex. Sesaat si Alex sedang memarah-marahi si Marty, tiba-tiba kepolisian pun datang menggerebek mereka semua. Dan di sana juga ada si penguin bersama si monyet dan mereka juga ikut ditangkap bersamaan. Dilanjutkan dari kepolisian yang mengeluarkan penangkap hewan, akan tetapi penangkap hewan itu malahan ketakutan sendiri dan ia ingin keluar akan tetapi tidak diizinkan oleh para kepolisian. Tiba-tiba muncullah satu ekor nenek-nenek di mana nenek ini merupakan nenek psikopat dan ia langsung menghajar si Alex tepat di anunya hingga membuat si Alex ini meronta kesakitan. Setelah hal tersebut, si Alex ini langsung ditembak oleh penangkal hewan di sana hingga pingsan. Sesaat si Alex terbangun, tiba-tiba para warga yang di depannya kabur ketakutan melihat si Alex. Hingga pada akhirnya si Alex ini ditembak peluru yang bikin ngefly. Lalu ia pingsan kembali dan terbangun di kotak box. Di sana kita bisa melihat bahwasannya si Alex enggak sendirian, melainkan ada teman-temannya. Di sana juga ada si monyet bersama juga dengan si penguin. Dilanjutkan dari para penguin yang bertanya kepada si monyet soalnya para penguin ini tidak bisa membaca. Lalu para monyet pun menerjemahkan bahwasannya kapal ini akan pergi ke Afrika sana. Lalu salah satu penguin beraksi untuk membuka box mereka. Lalu para penguin dengan mode ninjanya berjalan dan membantai orang demi orang yang mereka temui. Dan gue bisa menyimpulkan bahwasannya para penguin ini belajar dengan Bang John Wick. Dilanjutkan dari penguin itu yang ngebantai pengemudi kapal dengan satu pukulan. Berarti kita tidak bisa meremehkan penguin yang memiliki otak sejengkal. Lanjut, scene pun berganti ke Alex bersama kawan-kawan di mana mereka saling main salah-salahan satu sama lain. Hingga pada akhirnya penyanggah kotak itu hancur dan membuat mereka terpisah satu sama lain. Kita beralih ke para penguin di mana di sana kita melihat bahwasan mereka masing-masing membagi-bagikan tugas. Lalu para penguin ini memutar arahkan kapal itu dari seharusnya ke Afrika, malahan ini ke Antartika. Di sana juga kita bisa melihat bahwasannya pengemudi kapal tadi sedang diinterogasi oleh salah satu penguin. Lanjut ke salah satu penguin yang memutar kapal itu belok secara tajam memutar ke Antartika. Hal itu mengakibatkan kotak Alex bersama kawan-kawan terlempar dari kapal tersebut dan juga mereka masing-masing terbawa ombak ke arah yang berbeda. Dan di sini momen sedih pun terjadi di mana si Alex terombang-ambing air tersebut hingga berhari-hari. Tengah malam pun tiba-tiba peti yang dinaiki oleh si Alex sampai di tepi pantai. Sesaat ia lihat di depan mata dia, ternyata depan mata dia adalah alam liar. Scene pun berganti keesokan harinya di mana kita diperlihatkan si Alex yang sudah bertemu dengan si Melman. Disusul dengan kedatangan dua temannya lagi, yaitu Gloria bersama si Marty. Akhirnya mereka berkumpul kembali di tempat yang mereka nggak ketahui itu tempatnya berada di mana. Yang pasti menurut si Melman yang otaknya udah jauh di atas rata-rata, Melman ini bilang bahwasannya mereka semua sedang berada di kebun binatang milik San Diego. Tiba-tiba si Alex ini mendengar sesuatu dari dalam hutan. Mereka semua bergegas menghampiri suara tersebut yang dikira mereka masing-masing adalah suara orang. Setibanya di tempat suara tersebut, ternyata suara itu bukanlah suara orang, melainkan suara hewan yang gua nggak ketahui jenisnya apa. Di dalam pesta tersebut, mereka semua ini menyanyikan lagu I Like the Move It. Bagi kalian yang ingin dengar lagunya, gua ada tulis di bawah jadi bisa kalian cari di YouTube. Lanjut, tiba-tiba desa tersebut diporak-porandakan oleh swiper jangan mencuri. Hingga pada akhirnya salah satu dari kawanan mereka terculik dan ingin dimakan hidup-hidup. Karena si swiper ini generasi mecin, jadi dia menaburkan mecin di salah satu tangkapannya. Tiba-tiba Alex pun datang dan mengacaukan makan siang para swiper. Si Alex ini tidak menyadari bahwasannya di belakang dia sudah ada laba-laba. Sesaat si Gloria akan mengusir laba-laba tersebut, tiba-tiba laba-laba tersebut menyapa si Alex hingga si Alex ini ketakutan dan meraung sekencang mungkin. Hal tersebut membuat swiper ketakutan dan hewan kecil malang itu tidak jadi dimakan. By the way, nama hewan kecil malang itu bernama Morty. Kembali lagi kepada si Gloria bersama si Alex. Bukannya si Gloria ngebantu, malahan ia mukulin Alex bukan mukulin laba-laba tersebut. Setelah hal tersebut, kita kembali lagi kepada kawanan warga yang sedang bersembunyi. Kawanan warga ini masih ragu apakah orang tersebut jahat atau tidak. Lalu raja di warga tersebut yang bernama King Julian, ia memiliki ide yang sangat amat mengemaskan di dalam otak dia, yaitu melemparkan Morty sebagai kelinci percobaan. Dilanjutkan dari Alex yang mendekati Morty yang sangat amat imut. Akan tetapi Morty kecil malahan menangis melihat muka Alex yang sangat amat seram. Lalu Gloria pun datang untuk menenangkan Morty kecil. Lalu King Julian yang sedang bersembunyi dengan warganya, si King Julian ini meyakinkan ke mereka semua bahwasannya kawanannya si Alex adalah kawanan banci, yaitu kawanan yang tidak berbahaya kalau disebut di warga mereka adalah kawanan banci. Wow.
impresif. Lalu mereka pun disambut oleh warga King Julian bersama raja-rajanya, yaitu King Julian. Dilanjutkan dari Alex yang menanyai kepada King Julian apakah ada orang di sini, dan King Julian langsung menunjuk salah satu orang di sana, dimana itu bukanlah orang, melainkan tengkorak. Lalu Alex ini masih belum menyadari bahwasannya tempat yang ia pijak adalah alam liar. Oh iya, by the way, ada salah satu karakter lagi yang bernama Maurice. Dia ini merupakan pembantu dari King Julian. Lalu Maurice bilang kepada si Alex bahwasannya hutan yang ia pijak adalah alam liar. Sontas Alex yang baru mengetahui hal tersebut, ia langsung berlari ke pinggir pantai dan ia ingin berenang sampai ke New York. Untungnya hal tersebut bisa dicegah oleh si Gloria. Dilanjutkan dari si Melman yang sudah menggali kuburannya dia sendiri soalnya dia sudah terlalu pasrah. Dan ia juga sudah menuliskan wasiatnya yang hal itu hanyalah sia-sia. Sementara Marty sendiri sedang bahagia karena dia berada di alam liar. Sementara si Alex yang sedang kesal karena ini semua dikira si Alex adalah ulahnya si Marty. Lalu Alex pun mengambil batang kayu dan menandai wilayah dia dan wilayah si Marty. Dilanjutkan dari Alex bersama si Marty yang lomba-lombaan bikin tempat yang nyaman untuk teman-temannya. Lalu si Alex pun sudah membuat tempatnya, dimana itu merupakan patung Liberty KW-KW-an. Setelah ia ingin memasangkan api di atasnya, tiba-tiba si Melman malah ceroboh hingga membuat patung tersebut hancur berantakan. Di sisi lainnya kita diperlihatkan Marty yang entah buat apa, mungkin proyeknya masih 50%. Scene berganti ke para warga, di mana para warga tersebut sedang menghadiri perkumpulan warga. Di mana lokasi tempat perkumpulan para warga di pesawat yang terbengkalai bersama juga dengan jasad pilot tersebut yang sudah menjadi tengkorak. Lalu King Julian bilang bahwasannya ia memiliki ide di dalam otaknya kembali, yaitu menyambut Alex bersama teman-teman dengan baik dan tata krama. Hal tersebut akan membuat si Alex nyaman di sana dan juga para swiper pasti takut kalau melihat si Alex. Akan tetapi hal tersebut ditentang mentah-mentah oleh si Maurice, takutnya si Alex kalau kelaparan dia jadi buas. Dan hebatnya King Julian ini bersama tangan tengkorak milik pilot bisa meyakinkan warganya kembali dan akhirnya warganya setuju. Scene berganti ke si Alex, di mana si Alex ini menulis tanda help dengan menggunakan kayu. Akan tetapi hal tersebut hanyalah sia-sia. Lalu ia yang sudah pasrah, ia memutuskan untuk pergi ke bar milik Marty. Si Marty ini bilang kepada si Alex bahwasannya kalau ia minta maaf baru ia diizinkan masuk. Akhirnya si Alex ini minta maaf dan akhirnya dia diizinkan masuk. Di bar tersebut kita bisa melihat bahwasannya mereka semua sedang santuy-santuy. Lalu si Alex ini disuguhkan minuman favorit yang sudah dipesan oleh dua orang, yaitu Gloria dan juga Melman. Dilanjutkan dari Alex yang mencicipi minuman tersebut, ternyata minuman itu adalah air laut. Sontas Alex yang jijai langsung memuntahkan minuman itu, dan gitulah cara minum air laut. Dilanjutkan dari si Alex yang dikasih hidangan berikutnya, yaitu rumput laut bakar, dan itu rasanya you know lah. Setelah semua itu, Marty pun menunjukkan kelebihan dari barnya, di mana dari barnya bisa melihat bintang-bintang yang sangat amat banyak dan juga indah. Yang pasti bintang tersebut tidak bisa dihitung satu demi satu. Scene berganti ke malam harinya, di mana kita diperlihatkan Alex yang sedang tidur dan juga ia bermimpi. Di mana di mimpinya si Alex ini sedang dibanjiri oleh banyaknya daging. Lalu si Alex ini mengambil salah satu daging tersebut dan menjilat daging itu secara halus. Akan tetapi sesaat ia terbangun, ternyata yang sedang ia jilat adalah bokong milik si Marty. Seketika itu pun si Alex ini langsung ditatap sinis oleh teman-temannya. Lalu Alex pun langsung beralibi bahwasannya ia sedang menghitung garis hitam dan juga garis putih di tubuhnya si Marty. Temannya pun percaya dan akhirnya mereka melanjutkan tidurnya. Tanpa mereka sangka tiba-tiba si Julian bersama asisten bersama juga dengan warga-warganya, ia ini sedang mengintai si Alex bersama teman-temannya, di mana intaian tersebut tidak diketahui oleh si Alex. Dan juga intaian tersebut mirip sekali dengan John Wick yang sedang mengintai. Dilanjutkan dari The King of the Julian yang bilang bahwasannya kita akan menunggu waktu untuk memindahkan mereka. Di sisi yang sama kita diperlihatkan para penguin yang ingin bersantai di Antartika. Akan tetapi hal itu hanyalah sia-sia, di mana mereka tidak menemukan tanda-tanda makhluk hidup di sana. Dan juga mereka hanya menemukan kegabutan. Kembali lagi kepada si Alex bersama teman-temannya, di mana ia terbangun di suatu tempat. Lalu si Maurice bilang bahwasannya si Alex berada di Madagaskar, di mana tempat ini versi sekali dengan lukisan yang berada di kebun binatang. Pada akhirnya mereka semua pun bersenang-senang di sana sambil juga disambut oleh kawanan warga. Dilanjutkan dari Alex bersama si Marty yang main kejar-kejaran. Lalu muncullah sifat buas dari si Alex karena si Alex ini belum makan, tapi dia masih bisa mengontrol dirinya seperti biasa. Dilanjutkan dari teman-temannya si Alex yang lagi santuy-santuy di tempat tersebut. Dilanjutkan dari si Alex yang melakukan hal yang dia lakukan di kebun binatang dahulu kala, yaitu meraung seperti kucing gua, di mana kucing gua kelakuannya sendiri kayak anjing.
Oke, next, sesaat ia melakukan aksinya, di situ juga ada swiper yang sedang melihat dia. Dilanjutkan dari Alex yang mengaum kerja kencang dan hal tersebut membuat para swiper kabur. Dimana auman tersebut mirip seperti hewan buas yang kekurangan makanan, aka kelaparan. Dan tiba-tiba bener apa kata Maurice, dimana hewan buas yang tidak dikasih makanan, ia pasti akan menjadi buas. Dan tiba-tiba pesta yang tadinya meriah langsung menjadi hening seketika karena si Alex ini menggigit bokongnya si Marty. Dilanjutkan dari Alex yang berusaha mengontrol dirinya kembali, akan tetapi hal tersebut hanyalah sia-sia. Dan ia melihat teman-temannya sebagai daging murahan yang bisa dikiloin. Dilanjutkan dari ia yang langsung mengejar Marty dan ia ingin mencaplok Marty secara hidup-hidup. Untungnya ada si Marcus dan juga Raja Julian yang menyelamatkan si Marty, dimana ia melemparkan kelapa tepat mengenai si Alex. Seketika itu pun si Alex ini sadar dan ia langsung memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut mengasingkan diri. Lalu si Alex ini melakukan perjalanan yang sangat amat jauh hingga sampai di rumahnya para swiper. Alex juga membuat kayu runcing supaya ia tidak bisa keluar dari sana. Ia melakukan hal ini semua karena ia takut melukai temannya sendiri. Di sisi yang lain kita bisa melihat Martin, Melman, dan juga Gloria. Mereka ini sedang berbincang-bincang tentang si Alex. Akan tetapi tiba-tiba kapal pun muncul dan mereka bergegas untuk ke tepi pantai. Setelah susah payah memanggil kapal tersebut, akhirnya kapal tersebut berbelok ke arah mereka. Lalu mereka pun ngobrol-ngobrol sebentar, akan tetapi kapal tiba-tiba langsung berada di depan muka mereka. Lalu muncullah para penguin dari kapal tersebut dan ia bilang bahwasannya manusia sudah tidak ada di dalam kapal tersebut. Ia juga bilang bahwasannya manusia itu sudah diturunkan mengarah ke Laut Cina dan juga para manusia itu diturunkan dengan menggunakan skoci. Sesaat ia mencari si Marty, ternyata si Marty ini sudah tidak ada, melainkan si Marty ini sedang mencari si Alex. Lalu si Marty ini menempuh perjalanan seperti Alex hingga sampai di rumah para swiper. Setibanya di sana, si Marty ini melihat Alex yang sedang merenung. Lalu Marty langsung bilang kepada si Alex bahwasannya kapal yang sudah ditunggu-tunggu oleh Alex sudah tiba. Lalu Marty pun langsung menyanyikan lagu untuk menyadarkan si Alex, di mana lagu tersebut merupakan lagu persahabatan mereka. Setelah ia menyanyikan lagu tersebut, tiba-tiba si Marty ini dikepung oleh kawanan swiper. Lalu para swiper pun mengejar si Marty hingga pada akhirnya si Marty ini berteriak tolong-tolong. Untungnya si Melman ini datang tepat waktu dan ia menyelamatkan hidupnya si Marty. Tidak luput juga dengan kedatangan para penguin yang membantai satu demi satu kawanan swiper. Akan tetapi hal itu hanyalah sia-sia di mana kawanan swiper ini sudah pro banget. Dan tiba-tiba muncullah si Alex dengan auman yang sangat amat kencang hingga membuat tempat itu langsung hening. Lalu si Alex langsung menghampiri si Marty dan ia langsung bilang showtime. Artinya pertunjukan dimulai. Lalu si Alex juga berterima kasih kepada si Marty yang telah menyadarkan dirinya. Bukannya senang di sini, Marty malah memarahi si Alex karena si Alex hampir membuat si Marty ini jantungan. Dilanjutkan dari si Alex yang membantai para swiper dengan membabi buta. Setelah hal itu, scene pun berganti ke pinggir pantai, di mana kita diperlihatkan salah satu penguin yang sedang memasak untuk menghidangkan si Alex yang sedang kelaparan. Ternyata si penguin tersebut sedang memasak sushi untuk si Alex, di mana penguin ini memasak sushi dengan sangat amat cepat seperti The Flash. Lalu sushi itu dimasukkan ke dalam mulutnya si Alex hingga si Alex ini berteriak, "Wow, impresif." Dan dilanjutkan dari mereka semua yang meminum air laut lalu memuntahkannya lagi dan itu sangat amat menjijaikan. Lalu The King of the Julian pun bilang bahwasannya ia sangat amat berterima kasih kepada si Alex karena si Alex ini berhasil mengusir kawanan swiper yang meresahkan di desa dia. Dan juga The King of the Julian yang memberikan mahkotanya kepada si Alex. Lalu Alex pun langsung sok-sok nolak hal tersebut, akan tetapi ternyata Julian hanya memberikan sampahan dan ia punya yang lebih baru. Anjing. Dilanjutkan dari mereka semua yang ingin pergi dari pantai tersebut dan kembali ke kebun binatang. Setelah melambai-lambai cukup lama, tiba-tiba kamera langsung menyorot ke para penguin. Lalu para penguin pun bilang apakah harus ada yang memberitahu mereka bahwasannya kapal kehabisan bahan bakar. Lalu kapten dari penguin langsung bilang gak usah memberitahukan mereka dan kita melambai dengan santuy.
Dan film Madagaskar yang pertama pun tamat cuy. Jadi itu masih ada 2 seri lagi, di mana seri yang kedua menceritakan mereka yang masih terjebak di pulau itu. Bagi kalian yang gak mau ketinggalan konten dari gua, jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga tekan tombol loncengnya biar kalian langsung update dari video gua. Ya udah, kita sudahi dulu video kita kali ini karena gua pengen minum kopi tapi nggak pakai air. Gua Zu berserta sempak Nicola Johnson yang gak gua ketahui itu siapa pamit undur diri dari hadapan kalian semua. Dan sampai jumpa lagi di video gua berikutnya. Jangan lupa stay to the santuy.